Supaya saya semangat bikin konten ini, tolong dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya teman. Assalamualaikum teman-teman. Semoga panjang umur, mudah rizki dan sehat selalu teman. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 277-283. Odelina menatap pria itu. Daniel tahu Odelina terlalu banyak berpikir. Dia cukup waspada orangnya. Dia menjelaskan, maksudku, kalau di rumahmu nggak ada orang lain, jangan turun ke bawah sendirian dan membiarkan anakmu sendiri di rumah untuk mengambil barang. Itu nggak aman. Putra wanita ini kelihatannya baru berumur 2 atau 3 tahun. Anak umur segini lagi nakal-nakalnya, suka bergerak, dan akan menyentuh atau memainkan apapun yang dianggapnya menarik. Kalau anak itu sampai memainkan barang yang berbahaya dan sesuatu terjadi, mau menyesal pun tidak bisa. Terima kasih sudah mengingatkan, Pak Daniel. Aku akan naik sekarang. Odelina mengangkat beberapa bungkus popok, berterima kasih pada Daniel, lalu buru-buru naik ke atas. Dia merasa, meskipun Daniel orangnya besar dan terlihat galak, lalu wajahnya juga ada bekas luka pisau, dan tidak kelihatan seperti orang baik, pria itu sangat peka dan pengertian. Orang memang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Setelah Odelina pergi, Daniel kembali ke mobilnya dan menyetir pergi. Di jalan, dia menelepon Stefan. Ketika Stefan mengangkatnya, dia bertanya, "Stefan, mobilku mungkin ada salah dengan kakak iparmu. Kamu nggak tahu, kaca mobil depan mobil Porscheku sampai retak, apa yang terjadi? Apa kamu menabraknya? Atau dia menabrakmu lagi?" Stefan selalu peduli dengan kakak iparnya. Kakak iparnya itu sangat baik padanya. "Enggak, sih," Daniel menceritakan apa yang terjadi kepada teman baiknya itu. Setelah selesai bercerita, dia berkata, "Stefan, menurutmu apa kakak iparmu itu ada dendam dengan mobilku? Aku akan pergi beli mobil seharga 200 juta besok. Kedepannya kalau aku bawa mobil sendiri, aku akan membawa mobil 200 juta itu. Jaga-jaga kalau sampai bertemu dengan kakak iparmu. Kalau dia sampai merusak mobil mewahku lagi, hatiku akan seperti tersakit. Ini sudah 2 kali. Yang pertama kali masih mending, hanya lecet sedikit dan tidak parah. Biaya perbaikannya juga tidak seberapa. Kali ini lebih parah. Siapa yang tahu kali lainnya akan separah apa?" Stefan terdiam. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu kebetulan. Setiap kali selalu kakak iparnya. Kalau kakak iparnya belum menikah dan sudah menjadi istri dan ibu orang, Stefan bisa-bisa akan mengejek Daniel bahwa mereka berdua itu jodoh. "Karena kamu, aku nggak minta uang kompensasi pada wanita itu. Berapa biaya perbaikannya? Beri tahu aku. Aku akan menggantinya," ujar Stefan dengan santai. "Nggak perlu. Aku juga bukannya kekurangan uang. Aku hanya mengeluh saja." "Oh ya, Stefan, apa hubungan antara kakak iparmu dengan suaminya nggak gitu baik? Dia beli banyak barang, menelepon suaminya dan minta jemput, tapi suaminya menolak. Normalnya, kalau tidak bisa datang jemput sekalipun, orang pasti akan menyuruh istrinya naik taksi pulang." Dia pikir, Odelina tidak punya penghasilan. Mungkin waktu suaminya suruh naik taksi, dia tidak mau karena sayang uang. Daniel merasa dia terlalu memikirkannya. Nada suara Stefan agak lebih dingin dari sebelumnya. Dia berkata, "Kalau tebakanku nggak salah, suaminya sedang menghadiri pesta di Mambera Hotel saat ini. Pria itu pasti membawa wanita muda, cantik dan seksi di sisinya, Daniel, pantas saja. Ternyata suaminya selingkuh. Masih belum jelas selingkuh atau enggak. Aku sudah meminta Reiki untuk menyelidikinya. Kalau memang selingkuh, aku juga akan meminta Reiki untuk mengumpulkan bukti pria itu selingkuh. Reiki belum memberikan hasil penyelidikannya padaku, keluarga yang paling dipedulikan Olivia adalah kakaknya." Stefan berpikir, dia sekarang adalah suami Olivia. Dia tahu kakak iparnya dikhianati dan dia harus membantu. Dia juga tidak menyukai Roni. "Kamu peduli juga dengan keluarga istrimu. Kalau begitu, kapan kamu akan membawa istrimu untuk bertemu dengan kami?" Daniel sangat ingin tahu Olivia orangnya sehebat apa, sampai-sampai bisa membuat Nenek Sarah suka padanya dan terus mengomel selama 3 bulan. Sampai akhirnya,
Teman baiknya ini terpaksa menikahi wanita itu, untuk membalas budi baik wanita itu terhadap neneknya. Nenek Sarah. Kelihatannya saja seperti orang tua yang suka bermain dan tidak bisa diandalkan. Sebenarnya, dia tahu jelas apa yang terjadi di sekitarnya. Penilaiannya terhadap orang-orang juga sangat tajam. Bab 278. Pasti ada sesuatu dalam diri wanita itu yang bisa membuatnya disukai oleh Nenek Sarah. Setelah hening sejenak, Stefan berkata, "Nggak ada yang bisa dilihat. Hanya dua mata, satu hidung, dan satu mulut." Haha, Daniel tertawa. Dia langsung tahu teman baiknya ini tidak berencana untuk mempertemukan mereka dengan Olivia. Reiki mungkin sudah pernah bertemu dengan Olivia sebelumnya, bahkan sangat mengenal Olivia. Itu karena Reiki orangnya suka bergosip. Ditambah lagi, dia juga sumber berita. Dia mungkin bisa menggali informasi mengenai nenek moyang Olivia. Daniel tidak melanjutkan topik pembicaraan itu lagi. Dia tahu teman baiknya sangat sibuk, jadi dia cepat-cepat mematikan teleponnya. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, hari sudah malam lagi. Stefan duduk di Rolls-Royce dan memijat pelipisnya. Dia merasa agak lelah. Mungkin karena dia benar-benar keterlaluan beberapa hari ini, mengerjakan pekerjaan yang biasanya untuk 2 hari atau bahkan 3 hari dalam 1 hari, mana mungkin tidak lelah. Dan Stefan, apa hari ini masih mau pulang ke Grand Yard Residence? Tanya supirnya. Stefan bersandar di kursi mobil dan memejamkan mata, tidak langsung menjawab pertanyaan supirnya. Setelah 2 menit, dia berkata dengan suara rendah, "Antar aku ke Lotus Residence, baik." Dimas langsung merasa lebih santai ketika mendengar jawaban Olivia. Majikannya ini akhirnya kembali ke sisi kakak ipar. Kalau tidak, hari-harinya akan jauh lebih mudah sekarang. Meskipun dan Stefan tidak akan melakukan apa-apa pada mereka, tapi suasana hati majikannya ini jelas sekali lumayan buruk dalam beberapa hari terakhir. Tim pengawal juga jadi sangat gugup dan berhati-hati, takutnya kalau ada salah sedikit, majikan mereka itu akan mengusir mereka. Stefan bukan pulang langsung dari kantor. Dia pergi melakukan sosialisasi bisnis dulu. Namun, jarak pulang ke rumah agak jauh. Setelah 20 menit, dia baru sampai ke Lotus Residence. Ketika Stefan membuka pintu rumah, ruangan di dalam gelap gulita. Apa Olivia masih belum pulang? Dia membuka lampu dan melihat jam. Jam 11. Wanita itu akan segera kembali. Untung saja, dia naiknya cepat. Kalau tidak, kalau wanita itu melihat dia turun dari mobil Rolls-Royce, identitas aslinya akan ketahuan. Dia hanya tidak pulang selama 2 atau 3 malam, tapi dia malah merasa seperti sudah lama pergi. Perang dingin, pisah rumah, dan saling menghapus nomor. Sepertinya sudah lama sekali terjadi, padahal sebenarnya baru 2 atau 3 hari. Kalau bukan karena Nenek Sarah yang membantunya untuk berbaikan, perang dingin mereka mungkin masih akan berlanjut. Ada kucing pembawa keberuntungan dan naga di atas meja tamu. Itu adalah kerajinan tangan yang dijanjikan Olivia untuk diberikan padanya. Stefan berjalan mendekat dan mengambil kucing pembawa keberuntungan tersebut. Tangan Olivia sangat terampil. Apapun yang wanita itu rajut pasti mirip dengan aslinya. Bel berbunyi. Stefan refleks langsung meletakkan kerajinan kucing itu di atas meja tamu, lalu ingin berpura-pura baru saja keluar dari kamar. Namun, dia masih mengenakan jas, dan Olivia sudah membuka pintu, jadi dia tidak jadi berpura-pura. Keduanya saling memandang. Olivia berkata duluan, "Pak Stefan, kamu juga baru pulang." "Iya, aku baru saja pulang." Stefan mengambil kerajinan naga dan berkata dengan tenang, "Kapan kamu menyelesaikannya?" "Aku sudah membawanya pulang di hari kamu nggak pulang malamnya itu," kata Olivia sambil berjalan ke arah pria itu. "Kamarmu adalah area terlarangku. Aku nggak bisa menaruhnya ke dalam, jadi aku taruh di sini. Aku pikir, kamu pasti akan melihatnya kalau pulang, lalu membawanya masuk ke kamarmu sendiri." Bab 279. Stefan mengambil kerajinan kucing itu lagi dan mendengar istrinya berkata, "Kucing ini lebih besar dari yang aku berikan pada Amelia. Aku sangat serius mengerjakannya. Gimana? Mirip nggak?" Stefan senang mendengar miliknya ini lebih besar dari punya Amelia, tapi tidak menunjukkannya di ekspresi wajahnya. Dia menggumam pelan, "Mirip." Olivia tersenyum, "Selama kamu menyukainya."
Dia meletakkan kunci mobil di atas meja tamu, berbalik badan dan berjalan ke dapur. Aku mau membuat semangkuk mie untuk makan malam, apa kamu mau? Sebelum Stefan bisa menjawab, dia berkata pada dirinya sendiri, oh, aku lupa, kamu bilang kamu nggak makan camilan di tengah malam, karena kamu takut berat badan bertambah. Stefan diam saja. Wanita itu sudah mengatakan semua yang dia ingin katakan. Apalagi yang bisa dia katakan. Namun, dia juga tidak lapar. Olivia memasak mie di dapur. Stefan berdiri di tempat sebentar, lalu berbalik badan dan berjalan ke pintu dapur. Bukannya masuk, dia hanya berdiri di depan pintu dan memperhatikan Olivia mencuci daun bawang dan ketumbar. Olivia suka pakai dua bahan ini saat memasak mie, kemudian menggoreng satu telur mata sapi dan ditambah cuka di atasnya. Dia bilang, kalau ditambah cuka, rasanya agak asam dan enak. Kring, kring, kring. Ponsel Olivia berdering. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan bergumam, sudah malam begini, siapa yang meneleponku? Dia mengerutkan kening ketika dia melihat orang yang menelepon adalah Albert, tetapi tetap mengangkat telepon pria itu. Stefan mendengar Olivia bertanya, Albert, ada apa? Telepon dari Albert. Stefan langsung memasang telinganya baik-baik. Kak Olivia, apa kakak iparmu namanya Roni? Setelah pulang ke rumah, Albert baru teringat karena apa nama Roni ini begitu familiar di telinganya. Sepertinya ini nama kakak iparnya Olivia. Dia segera menelepon Olivia untuk memastikannya. Dia tentu punya niat lain, ingin Olivia berterima kasih padanya. Iya, kakak iparku namanya Roni. Kenapa? Kamu kenal dia? Stefan langsung bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Dia tidak memotong percakapan kedua orang itu, melainkan berbalik badan dan masuk ke kamarnya sendiri. Dia kemudian langsung menelepon Reiki. Setelah Reiki mengangkat teleponnya, dia berkata dengan nada berat, Reiki, waktu itu aku memintamu untuk menyelidiki apakah Roni selingkuh, apa sudah ada hasilnya? Ada, aku awalnya pikir mau memberitahumu sambil membawakan foto-fotonya besok. Roni memang berniat untuk selingkuh, tapi dia dan selingkuhannya itu belum pernah berhubungan seks, mereka hanya berpacaran sekarang, dan belum berhubungan seks. Selain memberi perhiasan ke selingkuhannya itu, yang lain seperti rumah atau mobil masih belum ada. Foto-foto yang orangku dapatkan kebanyakan ketika mereka sedang lengket dengan satu sama lain. Terkadang ada foto yang mesra, seperti sedang berciuman atau berpelukan. Selain itu, nggak ada yang lebih. Reiki pikir, sekretaris bernama Yeni itu sangat pandai menggoda dan sangat banyak akal. Dia tidak buru-buru menyerahkan tubuhnya, sehingga menggantungkan Roni. Sifat manusia memang buruk. Semakin tidak bisa didapatkan akan semakin menginginkan. Roni sangat pelit pada kakak iparmu, tapi sangat murah hati pada selingkuhannya yang bernama Yeni itu. Dia sering membawa wanita itu makan di Mambera Hotel. Untung saja dia sering mengajak Yeni ke Mambera Hotel, jadi mudah sekali diselidiki. Mambera Hotel adalah hotel yang berada di bawah naungan Aditama Group. Sudah semalam ini kau menanyakan hal ini. Ada apa? Apa kakak iparmu sadar kalau suaminya selingkuh? Belum tahu, tapi ada orang yang mau merebut kesempatanku. Reiki berkata, siapa yang berani melakukan itu, merebut kesempatanmu? Stefan, beritahu aku. Aku akan membantumu memberi pelajaran padanya, supaya dia tahu apa yang terjadi ketika membuat kamu marah. Kedengaran sekali niat bergosipnya. Aku sudah menebaknya. Pasti saingan cintamu. Reiki tidak bodoh, masih cukup pintar. Bab 280. Reiki dengan mudah menebak tentang Albert, karena Albert pergi ke Mambera Hotel untuk menghadiri acara bisnis malam ini. Saat ini, dia hanya karyawan kecil di Pratama Group, tapi dia sudah pasti akan mewarisi Pratama Group. Identitasnya sebagai tuan muda keluarga Pratama sudah cukup untuk membuatnya diperhatikan, dihormati dan dilihat di pesta itu. Stefan diam saja, menyetujui hal itu dalam diam. Bagaimana kalau aku mengantarkan foto-fotonya sekarang? Kamu tinggal di Lotus Residence, kan? Dia tahu teman baiknya ini menyembunyikan identitasnya ketika menikah karena ingin mengetes sifat istrinya, lalu sengaja datang ke Lotus Residence untuk membeli satu unit rumah yang sudah full furnished. Nggak perlu, besok saja baru berikan padaku. Ini sudah malam, kamu istirahat saja. Aku juga mau tidur.
Reiki adalah orang yang menyaksikan perkembangan hubungan Stefan dan Olivia dari awal, dan lalu sengaja datang ke Lotus Residence untuk membeli satu unit rumah yang sudah full furnished. Nggak perlu, besok saja baru berikan padaku. Ini sudah malam, kamu istirahat saja. Aku juga mau tidur. Reiki adalah orang yang menyaksikan perkembangan hubungan Stefan dan Olivia dari awal, dan Stefan tidak ingin bercerita terlalu banyak pada pria itu. Jadi, dia pun segera menutup teleponnya. Reiki bergumam, apa kamu bisa tidur nyenyak malam ini? Sainganmu bergerak lebih cepat. Hanya Stefan yang tahu apa dia bisa tidur nyenyak atau tidak. Olivia tidak terlalu terkejut mendengar apa yang dikatakan Albert, melainkan marah. Albert, terima kasih sudah memberitahuku. Amarahnya tidak langsung meledak. Dia berterima kasih kepada Albert dan bertanya, apa kamu punya foto mereka? Harus ada bukti untuk membuktikan bahwa pria yang ditemui Albert adalah Ronnie. Aku nggak berfoto dengan mereka. Waktu itu, aku hanya merasa nama pria itu familiar, tapi nggak bisa ingat siapa yang pernah mengungkitnya. Setelah pulang ke rumah, aku baru teringat, nama kakak iparmu sepertinya Ronnie. Makanya aku meneleponmu untuk menanyakannya. Kak Olivia, bilang pada kakakmu untuk lebih berhati-hati. Kumpulkan buktinya diam-diam, dan waspada jangan sampai pria itu mentransfer hartanya. Iya, oke, makasih. Albert tersenyum dan berkata, Kak Olivia, ini bukan apa-apa. Nggak perlu berterima kasih. Kalau begitu, aku nggak ganggu kamu istirahat. Kak Olivia, good night. Aku akan membawakan sarapan kesukaan Kak Junia besok pagi. Kak Olivia makan bersamanya. Ya, Albert sering membawakan makanan dan minuman untuk sepupunya, tetapi sebenarnya dia ada maksud lain. Dia sebenarnya mau membawakannya untuk Olivia, tapi dia tidak boleh menggunakan alasan ini. Nggak perlu, kamu bawakan saja untuk Junia. Aku akan sarapan bersama suamiku sebelum keluar rumah. Stefan bilang Albert menyukainya. Olivia tidak tahu apa suaminya itu benar, tapi ada satu hal yang dia tahu. Dia harus menjaga jarak dengan Albert. Anak itu sudah besar sekarang, bukan lagi anak yang akan menangis apabila mereka tidak mengajaknya main. Dia sengaja mengungkit Stefan, untuk mengingatkan Albert bahwa dia sudah menjadi istri orang. Senyuman di wajah Albert membeku ketika mendengar Olivia mengungkit suaminya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kak Olivia, good night. Lalu, dia berinisiatif untuk menutup teleponnya. Albert meletakkan ponselnya di meja samping tempat tidur, lalu berbaring di tempat tidur dan menatap ke langit-langit. Setiap kali memikirkan orang yang sudah dia sukai bertahun-tahun sudah menikah dengan orang lain, hatinya terasa aneh. Ada rasa pedih di sana. Dia tahu Kak Olivia harus cepat menikah untuk mencari tempat tinggal, supaya kakaknya bisa tenang. Dia juga tahu wanita itu tidak pernah berpikir untuk meminta bantuannya waktu itu, karena dia lebih muda 3 tahun dari Olivia. Olivia menganggapnya sebagai adik. Mengapa dia harus lebih muda 3 tahun dari Olivia? Ibunya seharusnya melahirkannya lebih awal, setidaknya seumuran dengan Olivia, sehingga wanita itu tidak akan menganggapnya sebagai adik. Bab 281. Saat Olivia sedang makan mie, dia mengirim pesan pada kakaknya. Dia bertanya dulu, apa kakaknya sudah tidur. Odelina tidak membalas pesan tersebut, melainkan langsung menelepon adiknya. Dia merasa mengetik terlalu memakan waktu, jadi lebih baik berbicara langsung. Olive, aku belum tidur. Kamu baru pulang. Odelina sangat paham tentang jam tidur adiknya. Dulu waktu di rumahnya, adiknya selalu tidur lebih malam dan bangun lebih pagi. Odelina tahu Olivia takut suaminya tidak menyukainya, jadi dia bangun pagi-pagi untuk memasak sarapan untuk mereka sekeluarga dan membantu pekerjaan rumah. Adiknya sudah melakukan begitu banyak hal, tapi akhirnya masih dibilang hidup numpang oleh Ronnie. Padahal, dia jelas-jelas ada bayar uang. Tidak ada orang yang tidur di sebelahnya, tapi dia tidak peduli. Dia hanya peduli pada adiknya sekarang. Iya, lagi makan camilan. Kak, aku mau bilang sesuatu padamu. Albert pergi menghadiri acara bisnis di Mambera Hotel malam ini dan bertemu dengan Kak Ronnie. Ada wanita cantik bersamanya. Albert bilang, dia sangat baik pada wanita itu. Mereka seperti pasangan yang sedang kasmaran. Albert belum pernah bertemu dengan Kak Ronnie, tapi dia pernah mendengar namanya.
Dia baru ingat dan langsung memberitahuku tentang hal ini. Pria yang dia sebut ini juga seorang manajer di Wilen Elektro. Menurutku sepertinya itu memang benar Kak Roni. Kakak yang hati-hati, ya. Waspada dengan gerak-gerik Kak Roni. Jangan sampai dia mentransfer kekayaan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting harus melindungi diri sendiri. Di zaman sekarang ini, banyak kasus di mana suami membunuh istrinya. Olivia ingin mengingatkan kakaknya untuk melindungi dirinya sendiri dulu. Kalau pasangan kita orangnya tidak baik, bercerai saja. Jangan sampai kehilangan nyawa karena seorang bajingan. Sama sekali tidak sepadan. Mendengar perkataan adiknya, Odelina hanya diam saja. Lama sekali, dia sebenarnya sudah siap mental dan menduga Roni akan berselingkuh. Bagaimanapun, pria itu baru berusia awal 30-an dan memiliki karir yang sukses. Penampilannya juga tidak buruk. Jangankan wanita di luar sana, di kantor saja pasti ada banyak wanita muda. Pria itu setiap hari bertemu dengan wanita-wanita cantik di kantor, lalu pulang melihat dia yang badannya sudah menggemuk setelah melahirkan. Suaminya itu tentunya akan tidak senang melihatnya, akan suka melihat wanita muda dan cantik. Itu sangat normal. Dia sendiri juga sudah bersiap untuk menceraikan Roni. Namun, ketika mendengar kabar dari adiknya bahwa Roni selingkuh, dia merasa seperti diguyur air dingin. Hatinya sakit seperti tersayat pisau. Dia tidak mengatakan apa-apa. Air matanya yang mengalir turun. Dia dan Roni berpacaran sejak kuliah. Setelah lulus, mereka masih terus berpacaran. Mereka sudah saling mengenal selama 12 tahun. 7 tahun pacaran dan 3 tahun menikah. Dia mengira mereka akan bisa bersama sampai tua, tapi kenyataan ternyata sangat kejam. Rambutnya belum beruban, tapi hubungan mereka duluan kandas. Orang tuanya meninggal di usia muda, sehingga dia harus hidup susah bersama adiknya. Waktu itu, Roni sangat baik padanya dan adiknya, selalu menghibur dan menyemangatinya, serta membantunya dalam banyak hal. Waktu mereka baru mulai pacaran, pria itu sangat nurut padanya. Tidak usah membahas zaman pacaran, deh. Waktu baru menikah, Roni juga masih sangat baik padanya. Roni bisa berubah, di satu sisi karena pria itu sendiri, dan di satu sisi juga karena dirinya. Setelah melahirkan, dia hanya fokus menjaga anak. Ditambah lagi, supaya ada ASI saat menyusui, dia memakan banyak sup bergizi. Dia termasuk tipe orang yang makan sedikit saja juga bisa gemuk. Selama masa menyusui, dia bertambah gemuk dan semakin lama semakin gemuk. Ditambah lagi, dia terus mendengar kata-kata cinta dari Roni setelah menikah, yang membuatnya percaya pria itu bisa menghidupinya. Tanpa pekerjaan dan sumber pendapatan, dia jadi enggan mengeluarkan uang untuk diri sendiri untuk berhemat. Dia jadi berubah drastis, menjadi orang yang sangat berbeda dari sebelum menikah. Odelina tahu pria yang benar-benar penyayang akan tetap menyayangi istrinya, tak peduli bagaimana istrinya berubah. Namun, kebanyakan pria akan merasa jijik dengan istrinya ketika badan istrinya berubah. Pada saat yang sama, para istri juga tidak merawat diri sendiri lagi karena tidak punya sumber penghasilan. Sebenarnya, semua ini karena cinta antara Roni dan dirinya tidak terlalu dalam. Kak, apa kakak baik-baik saja? Bab 282. Odelina menyeka air matanya, menenangkan diri, dan berusaha membuat suaranya terdengar normal. Aku sudah menebaknya, tapi aku nggak menyangka akan terjadi secepat ini. Roni selingkuh, tapi merahasiakannya dan tidak meminta cerai. Jika tebakannya benar, semuanya karena Russell. Russell masih kecil dan tidak bisa ditinggal. Sedangkan mertuanya masih harus membantu putri mereka masak. Roni dari dulu memang seperti itu, selalu mementingkan keluarga sendiri. Pria itu bahkan akan lebih membela kakaknya, juga menganggap wajar saja kalau orang tuanya membantu kakaknya. Kalau mereka bercerai, keluarga pamungkas pasti akan memperjuangkan hak asuh Russell. Namun, Roni akan kasihan pada orang tuanya yang sudah lelah menjaga dua cucu kecil mereka. Kecuali kalau Russell sudah masuk TK, Roni mungkin menunggu putranya masuk TK, baru mengajukan gugatan cerai. Sekarang, pria itu hanya akan bersikap dingin dan kasar padanya. Kak, sekarang belum ada bukti, jadi tolong jangan katakan apa-apa. Kalau kita sudah mengumpulkan buktinya, baru kita bicarakan lagi. Aku hanya ingin mengingatkan kakak,
Supaya kakak siap secara mental dan waspada padanya, kalau-kalau dia berniat buruk pada kakak. Olivia bisa mendengar suara kakaknya seperti abis menangis, namun dia tidak bilang apa-apa. Kakaknya juga butuh waktu untuk melampiaskan kesedihannya, kalau bisa dilampiaskan dengan menangis, dia akan membiarkan kakaknya menangis. Kakaknya menggunakan 3 tahun pernikahan untuk melihat sifat asli seorang pria. Itu sangat menyakitkan. Namun, kakaknya masih muda, baru umur 30 tahun. Ronnie sudah selingkuh. Pria seperti itu tidak perlu dipertahankan, Olive, kakak akan berhati-hati. Kamu makan saja. Kakak nggak apa-apa, kok. Kakak kan cari kerja memang untuk bersiap untuk bercerai. Dia bahkan tidak menyerah ketika tiba-tiba kehilangan orang tuanya, atau ketika mendapatkan perlakukan kejam dari saudara orang tuanya dan membesarkan adiknya dengan susah payah. Kali ini, hanya suaminya yang selingkuh. Bukan langit runtuh. Dia tidak akan jatuh. Kakak juga tidurlah lebih awal. Jangan terlalu dipikirkan, bisa jadi orang yang namanya sama saja. Olivia sendiri tahu perkataannya ini sama dengan menipu diri sendiri. Oke, Odelina berinisiatif untuk mengakhiri panggilan tersebut, lalu meletakkan ponselnya di samping. Dia menghadap ke samping dan melihat wajah imut putranya yang sudah tidur. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia menarik selimut menutupi kepalanya, lalu menggigit selimut itu dan menangis terseduh-seduh. Selagi menangis, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah kecil putranya. Jika mereka benar-benar bercerai, putranya tidak akan memiliki keluarga yang lengkap. Namun, dia bukan tipe orang yang bertahan dalam pernikahan yang sudah rusak demi anak. Perceraian sangat merugikan anak. Namun, terkadang, kalau pernikahan yang rusak tidak diakhiri, akhirnya juga akan menyakiti anak-anak. Russell masih muda dan tidak tahu apa itu perceraian. Jika dia memenangkan hak asuh, dia tidak akan melarang Ronnie untuk melihat anaknya. Namun, kalau Ronnie yang mendapat hak asuh, kalau dilihat dari sifat keluarga pria itu, dia tidak bisa menjamin dia bisa melihat anaknya. Terpaksa berpisah dari ibunya di usia muda dan kekurangan kasih sayang ibu. Inilah yang akan menjadi kerugian terbesar bagi Russell. Sambil menyeka air matanya, Odelina menyentuh putranya, menggertakkan gigi dan bersumpah, kalaupun Mam harus merelakan segala hal, Mama juga akan memperjuangkan hak asuhmu. Ronnie tidak pernah mengasuh anaknya, dan mertuanya kebanyakan hanya bermain dengan putranya ini. Kalau putranya benar-benar jatuh ke tangan mereka, dia masih belum tahu apakah putranya itu akan ditelantarkan atau disakiti. Selain itu, anaknya Sheila juga selalu menindas Russell. Kalau Russell tinggal bersama kakek dan neneknya, dia pasti akan ditindas. Seorang anak yang tidak memiliki ibu sangatlah rapuh. Russell tidur dengan sangat nyenyak, tidak menyadari bahwa pernikahan orang tuanya akan segera berakhir. Bab 283. Odelina menangis lama sekali. Ketika Ronnie pulang, dia menyeka air matanya dan pura-pura tidur. Namun, dia tetap memasang telinga baik-baik untuk mendengar gerak-gerik pria itu di luar. Semenjak kejadian KDRT itu, mereka berdua tidur di kamar terpisah. Ronnie mungkin takut dicincang Odelina saat tidur. Pintu didorong terbuka, tetapi Ronnie tidak masuk. Dia hanya berdiri di depan pintu dan mengamati. Melihat istri dan anak-anaknya sudah tidur, dia menutup pintu dan kembali ke kamar tidur di sebelah. Begitu menutup pintu, dia langsung menelepon Yeni. "Pak Ronnie, kalau bukan di kantor, panggil aku Ronnie." Ronnie memelankan suaranya, takut istrinya mendengarnya di sebelah. "Ronnie, kamu sudah pulang. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kamu minum terlalu banyak dan pulang sendirian. Aku sangat khawatir. Besok-besok nggak boleh seperti ini lagi. Mengemudi dalam keadaan mabuk itu sangat berbahaya. Jika kamu tertangkap oleh polisi lalu lintas, masalahnya akan rumit." Yeni mengungkapkan keresahannya kepada Ronnie melalui telepon, membujuk Ronnie dengan manja. "Aku akan mendengarkanmu. Lain kali aku nggak akan minum dan menyetir lagi. Lain kali aku akan menyewa sopir. Yen, tidurlah lebih awal. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tidur padamu." Pikiran Ronnie hampir seluruhnya tertuju pada Yeni. Mereka berdua baru bersama malam ini. Baru juga berpisah, dia sudah merindukan wanita itu lagi. Dia memikirkan wajah Yeni yang cantik, sosoknya yang anggun, dan suaranya yang merdu.
Dia merindukan semuanya. Hanya memikirkan Yenny seperti saja membuat seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Mungkin karena dia minum kebanyakan alkohol. Roni, tidurlah lebih awal. Kita masih harus pergi bekerja besok. Selamat tidur, aku akan merindukanmu dalam mimpiku, kata Yenny, lalu mengecup di telepon, cium kamu. Roni tersenyum, kamu nggak boleh hanya menciumku seperti ini. Kamu harus memberikannya untukku besok. Aku mau French kiss. Yen, aku sangat ingin, kamu tahu apa? Roni, selamat tidur. Yenny sengaja mengabaikan kata-kata Roni yang penuh makna itu, mengucapkan selamat malam dengan manja, lalu menutup telepon. Roni semakin terangsang karena sikap manja Yenny. Namun, Yenny selalu menggantungnya dan menolak untuk melangkah lebih jauh dengannya. Dasar bidadari licik. Roni bergumam, tapi aku suka bidadari sepertimu. Meski kesal dengan si bidadari itu, Roni tetap mentransfer uang kepada wanita itu dan menambahkan ekspresi cium di akhir. Yenny membalas, Roni, aku selalu lebih mencintaimu. Kata-kata itu membuat Roni berbunga-bunga. Keduanya mengobrol di chat selama setengah jam sebelum akhirnya tidur. Setelah berpikir sebentar, Roni keluar dari kamar tidur itu dan kembali ke kamar tidur utama. Dia membuka pintu dan masuk. Odelina telah menekan kesedihan di hatinya, menenangkan diri, dan tertidur. Tiba-tiba, dia mendengar suara pintu dibuka lagi. Dia berbalik badan, membuka matanya dan melihat Roni berjalan mendekat. Dia bertanya dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Roni terdiam, lalu berkata dengan percaya diri, ini juga kamarku. Aku mau kembali ke kamarku untuk tidur, nggak boleh. Apakah kamu nggak takut dicincang olehku? Kata-kata Odelina penuh Roni mengabaikannya. Dia berjalan mendekat, melepas sendal rumahnya dan naik ke tempat tidur. Lalu, dia berbaring di samping putranya, cerita bersambung.